Untuk materi hari ini adalah mini project gitu. Jadi desain web portofolio pribadi dari konsep hingga desain siap coding gitu. Jadi kali ini kita akan banyak di prakteknya ya. Nah, jadi buat sekarang bisa siapin dulu nih tools yang mau dipakainya, yaitu Figma gitu ya. Jadi kalau di depan laptop bisa siap langsung buka Figma. Kalau yang masih meet-nya di HP bisa siapin laptopnya gitu buat buka Figma. Kita nanti bakal praktek designing bareng. Untuk agenda ini enggak kak, tadi dibuka aja Figma guys. di chat aja ya kalau ada yang mau diomongin gitu. Nanti aku cek buat ke chat. Buat agenda hari ini ada briefing dan pahami tujuan ya. Ntar ada briefing buat si desainnya tuh kayak gimana. Kemudian ada aktivitas 1, rapid ideation dan sketching 10 menit. Aktivitas 2, digital execution in Figma 25 menit. Nah, nanti kita prakteknya itu di waktu 25 menit. Aktivitas 3, presentasi dan feedback cepat 15 menit. Jadi nanti ada aku pilih buat salah satu mungkin atau salah dua ya. Siapapun itu yang udah selesai buat presentasi showcase, nunjukin dikit aja dari desain yang udah dibuat gitu. Oke, untuk mindset sekarang itu adalah portofolio adalah produk yang menjual keahlian dan cerita kamu. Desain yang baik akan membuat kamu diingat. Nah, jadi ya seperti itu. Desainnya kalau baik, kalau bagus juga ya pasti orang bakal inget ya. Oh, si desain ini tuh apa ya? Kayak brandingnya lah si orang ini kayak gitu. Oke, sekarang ke briefingnya. The brief web portofolio pribadi. Latar belakangnya di industri kreatif dan tech, portofolio adalah senjata utama untuk mendapatkan pekerjaan, klien, atau kolaborasi. Tantangan desainnya rancang satu halaman utama atau homepage untuk web portofolio pribadi. Halaman ini harus mencerminkan kepribadian dan keahlian desainer. Ada user personanya yang udah dibuat ya, jadi kita nggak usah bingung nih. Kita ini bikin sebuah web portfolio pribadi itu buat siapa? Ada user personanya, ini yang versi cepat ya. Nama Budi, 28 tahun, profil HRD di startup tech, sedang mencari UI UX designer untuk timnya. Goalnya, cari kandidat yang memiliki skill yang sesuai, memiliki pengalaman, dan mudah diajak bekerja sama. Frustrasinya, banyak portofolio yang sulit dinavigasi, tidak jelas apa keahliannya, dan tidak menunjukkan kepribadian. Nah, jadi kita harus bisa membuat desain yang nge-solve atau apa ya, mecahin masalah si Pak Budi ini. Kayak gitu. Berarti desain yang nggak sulit buat dinavigasi. Navigasinya itu muncul mudah ya, jelas gitu. Nggak susah juga ketika di scrolling atau misalnya ketika diklik itu langsung muncul ke halaman yang emang dituju. Gitu. Keahliannya juga si itunya juga jelas ya. Jadi si apa? Bisa si buletin keahliannya gitu kan. Misalnya bisa desain sistem, kemudian visual design, terus framework, webflow misalnya, terus bisa Canva, terus bisa Photoshop misalnya, terus Figma ya pasti, terus Sketch misalnya atau Adobe XD misalnya gitu. Itu keahliannya itu disebutin, terus di projectnya juga ditulisin problemnya apa, terus dipecahinnya kayak gimana, seperti itu.
Selanjutnya ada kriteria dan konten wajib yang ada di dalam itu ya, yang ada di dalam si web portofolio tersebut. Bagian yang harus ada di homepage ini ada header atau navigation, logo, nama, dan menu navigasi sederhana, misalnya home, work, about, sama kontak. Hero section, perkenalan diri yang kuat, minimal berisi nama, tagline atau role, dan call to action, misalnya lihat karya saya atau hubungi saya. Project showcase, tampilkan minimal 2 project, bisa fiktif. Setiap project menampilkan gambar thumbnail, nama project, deskripsi singkat, dan tombol view case study atau view project. Gitu, jadi ya misalnya dua card gitu, 2 kartu kotak rectangle gitu. Di bawahnya bisa nama projectnya, terus deskripsi singkatnya, dan ada tombol untuk menuju si halaman lengkap dari si project tersebut. Kemudian tentang saya, about, section singkat tentang diri, keahlian atau skills, dan minat. Dan terakhir, kontak, informasi kontak, email, LinkedIn, dan lain-lain, atau form sederhana. Form sederhana ini ya itu akan masuknya ke email ya gitu, atau mau ke database sendiri juga bisa gitu. Nah, ini adalah konten yang harus ada di dalam web portfolio ini. Work ini ya project showcase, jadi work gitu navigasinya. Constraint-nya, batasannya, kalian hanya punya 25 menit untuk membuatnya di Figma, fokus pada struktur dan konten, bukan detail yang fancy. Nah, jadi dalam 25 menit ini fokus pada konten ini yang harus ada gitu, berarti navigasi, hero section, project showcase, about, sama kontak gitu. Jadi gak usah mikirin harus ada kayak assets atau ilustrasi yang wow atau gimana gitu, gak usah, jangan dulu, karena kita punya waktu hanya 25 menit. Tuh, jadi fokus pada struktur dan kontennya. Tapi tetap ya, meskipun gak usah pikirin yang mendetail, tapi harus tetap pikirin soal struktur hierarki yang jelas dan juga konten yang jelas. Karena itu yang emang dibutuhkan sama si Pak Budi sebagai user persona kali ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita punya 5 menit. Bisa siapin kertas ya. Untuk aktivitas 1, rapid sketching di kertas. Instruksinya, ambil kertas dan pulpen. Kamu punya 5 menit saja untuk membuat sketsa wireframe lo-fi untuk homepage portofolio ini. Pikirkan bagaimana membuat Budi, sang HRD, langsung memahami siapa kamu dan apa yang kamu tawarkan. Bagaimana menampilkan project dengan menarik, bagaimana membuatnya mudah dihubungi. Jangan pindah ke Figma dulu, gambarkan layout section yang akan kamu buat. Oke, sekarang bisa nih 5 menit, berarti sekarang 51 sampai 56 buat siapin di kertas ya, kertas sama pulpen buat ngebuat si wireframe lo-fi homepage portfolio ini. Oke, waktu dimulai. Misalnya kalau susah nih buat dapetin kertasnya gitu, itu bisa ini ya, bisa ke IG story aja, terus yang create atau yang buat itu di situ aja juga bisa, boleh ya. Misalnya mau pakai draw atau mau di Corel Draw juga boleh, di status WA juga boleh, itu terserah. Bisa langsung dibuat aja ya, sketching dari yang akan dibuat ini.
Oke, berarti ini harus ada hero sectionnya. Terus ada project showcase. Tentang saya, kontak gitu. Buat tampilannya kayak gimana bisa disesuaikan aja dengan web yang pernah dilihat ya. Misalnya bingung nih, layoutnya kayak gimana, yang biasa aja gitu, yang pernah dilihat. Oke, 3 menit lagi. Gak usah yang mendetail, tapi semuanya ada gitu. Gak usah dulu mikirin ilustrasinya mau kayak gimana, mau pakai ilustrasi apa gitu. Pikirin dulu aja struktur sama kontennya itu benar. Sketching ini itu yang akan dipakai buat bentar lagi ke Figma. Satu menit lagi. Jadi gambarin dulu layout sectionnya aja. Ya ini web ya, website portfolio, bukan aplikasi mobile portfolio gitu. Jadi bentuknya juga beda ya layoutnya. Oke, udah 19.56, sudah 5 menit berlalu. Kita langsung ke aktivitas 2, yaitu buat eksekusi di Figma wireframe yang barusan dibuat. Oke, aktivitas 2, buka Figma dan execute. Timer akan dimulai 25 menit untuk membuat hi-fi screen. Tips cepat untuk eksekusi. Langkah 1, 2 menit. Buat frame untuk desktop, misal ukuran 1440 x 1024 pixel ya. Langkah 2, 8 menit. Bangun struktur dengan shapes dan text. Gunakan auto layout untuk daftar project dan skills. Ini menghemat waktu terbesar. Langkah 3, 10 menit. Terapkan visual design. Pilih warna yang mencerminkan personal brand. Misal, biru untuk kepercayaan, oranye untuk kreativitas. Pilih font yang mudah dibaca. Sans serif untuk body, bisa serif untuk judul. Gunakan placeholder gambar kotak dengan X. Nah, misalnya kalau nyari gambar nih nggak ketemu-ketemu, nah bisa ya pakai ini. Nggak ketemu sama yang dimau gitu ya misalnya. Tapi kan waktu terus bergulir tuh. Nyari gambar, nggak ada yang ketemu yang dimau nih. Daripada lama nyari gambar, mending langsung aja
pakai kotak dengan X aja gitu ya. Langkah 4, 5 menit polish. Pastikan hierarki jelas, ada ruang putih, dan tombol CTA menonjol. CTA call to action ya, jadi tombol yang besar yang emang buat langsung ini ya, tuh kata kebujang gitu. Nanti foto yang paling bagus, siap-siap ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke Figma ya. Bisa setelah login pakai ini apa? Akun Google atau pakai akun yang lain juga boleh ya, yang ada. Setelah itu langsung ke ini ya apa? File gitu ya. Untuk nambah file ya kayak kemarin pokoknya. Kalau misalnya mau file baru boleh, kalau di file yang kemarin itu juga boleh ya. Kalau misalnya pengen di file yang kemarin itu ada ini kan yang kemarin ya, ada splash screen, login, home dan home gitu. Itu bisa nambahin page baru aja di sini. Kita klik yang tambah ini, langsung ada ke page 2, page baru gitu. Ya, jadi bisa di sini langsung bikin yang baru aja. Gitu. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa bikin baru kayak sebelumnya. Oke, langsung aja kita mulai. Sampai 2024 ya. Langsung aja bisa bikin sendiri atau mau mengikuti lihat sambil lihat juga boleh ya. Langsung aja frame, kemudian pilih yang desktop. Pilih yang desktop ini aja ya. Kenapa? Karena ini universal gitu. Kalau yang lainnya itu ya berarti si ukurannya itu memang lebih pas buat di merek-merek ini gitu ya. Langsung aja desktop. Agnes mau nanya nggak? Kenapa? Ini bedanya yang di desain sama Figjam itu apa ya kak? Kalau di Figjam kan nggak bisa bisa bikin itu ya kak, frame ya? Figjam itu whiteboard ya, jadi papan tulis, bukan ini, bukan buat desain kayak gini gitu. Jadi misalkan mau jangan di Figjam tapi ke ini, ke apa? Yang desain ya kak ya? Iya yang desain. Nah kan Oke desain, siap kak. Figjam, slides, bar, slide, kan itu ke desainnya. Iya iya. Karena kan yang kita bikin itu desain ya, yang dibutuhin. Oke, langsung aja kita buat di sini. Namakan rectangle. Sesuaikan aja ya dengan yang ini, yang dengan yang tadi dibuat wireframe. Bisa disesuaikan aja. Iya, satu aja kak, frame-nya satu aja. Oh ya, buat Figma ini page-nya yang gratis itu cuma bisa sampai 2 ya, 3 yang gratis, page yang gratis, halaman yang gratis. Selebihnya itu harus yang pro kalau mau. Bisa
disesuaikan aja untuk selebihnya. Di Figma ini juga, di frame ini bisa menentukan grid ya. Jadi grid yang biasa kita pakai misal di kamera atau di kamera HP ataupun dimanapun itu, nah bisa ditambahkan juga. Sebelah kanan itu pastikan buat klik si frame-nya, layout guide, tinggal klik aja tambah. Nah ini muncul gridnya, bisa klik di sini ya untuk menentukan mau yang kolom atau yang row. Row berarti ke samping untuk ininya batasannya ya, garis-garisnya. Kolom berarti ya ke bawah. Ini angkanya bisa disesuaikan aja ke garisnya gitu, mau berapa. Jadi biar pinggirannya ataupun masing-masing konten itu batasannya gak bingung gitu. Bisa disesuaikan aja. Nah ini jadi bisa kanan kiri tuh sesuai gitu. Gak usah lagi di blok semua kemudian benar-benar di tengah misalnya, gak usah gitu. Oke, setelah itu logo sudah. Untuk kontennya itu harus ada navigasi ya, home, work, about, contact. Sini home. Untuk ukurannya sesuaikan saja. Fontnya juga sesuaikan saja. Tambahkan auto layout, kemudian copy untuk home, work, about, kontak. Jadi isinya juga karena ini semua pakai bahasa Inggris, isinya juga kalau bisa ya pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya mau pakai bahasa Indonesia berarti beranda, proyek, terus tentang, dan kontak. Tambahkan auto layout. Sini gapnya. Oke, kemudian simpan di atas. Setelah ada navigasi, kemudian hero section. Perkenalan diri yang kuat. Minimal berisi nama, tagline atau role, dan call to action. Misalnya, lihat karya saya atau hubungi saya. Tambahkan ini rectangle lagi. Tapi sebelum itu bisa membuat ini semua blok saja. Kemudian klik Ctrl G atau Ctrl G untuk membuat grup. Sini bisa dituliskan klik 2 kali header.
Selanjutnya di sini menambahkan untuk hero section. Untuk tingginya itu terserah ya, sesuaikan saja. Kemudian tambahkan ellipse ya, atau ini untuk gambarnya. Ini terserah ya bentuknya. Misalnya kalau nggak mau pakai rectangle dulu juga boleh. Jadi bebas, sesuai dengan imajinasi masing-masing. Ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian teks di sini, nama misalnya Kim Ye-ji. Manis. Apa? Itu yang tadi bikin apa sih, teks ya? Itu dijadiin shift A dulu ya? Kenapa? Untuk munculin yang layout guide gitu Kak. Oke, kenapa Kak siapa? Kak Adit tadi? Ini yang tadi kan teks tuh ya. Iya. Nah, yang teks itu kan digabungin itu, klik itu mencet apa ya, kayak yang teks ini yang homework, upload sama kontak. Digabungin. Oh, yang ini auto layout Kak. Oh, layout ya, ini berarti empat-empatnya digabungin. Bisa shift A atau klik sebelah kanan terus ada auto layout gitu. Oke. Ya. Digabunginnya tinggal di blok aja, semuanya di blok, kemudian shift A gitu, atau yang sebelah kanan ada muncul auto layout. Kayak gitu ya. Itu kenapa? Ya biar rapih ya. Terus misalnya di sini Sama yang kontrol G itu kak, yang dibikin grup, apa bedanya kak? Soalnya kayaknya, kenapa? kalau yang kontrol G yang dibikin grup kayaknya jadi kegabung gitu ya, kayak sama juga ya kayak shift A ya. Sama aja. Cuman kalau auto layout kan lebih fleksibel, tapi kalau grup enggak gitu. Bedanya gitu aja. Oke kak, makasih kak. Ini sesuaikan aja buat bentuknya ya, nama, kemudian tagline, call to action. Oke, tinggal klik text ya, tombol ya. Call to action itu tombol, misalnya ini lihat karya saya atau hubungi saya, berarti lihat karya saya, hubungi saya. Misalnya ini ya, jangan gitu, see all my projects, misalnya kayak gini. Ini buat call to action atau si tombolnya. Sesuaikan aja, jangan lupa auto layout,
kemudian fill untuk mengubah backgroundnya. Oke, misalnya seperti ini saja dulu. Oke, jangan dulu mikirin soal estetika ya. Kita struktur dan setelah itu project showcase. Nah, bisa di sini kita bisa menambahkan tingginya, tinggal diklik aja frame-nya, kemudian tarik aja nih yang bawah, garis bawahnya ke bawah gitu. Jadi meninggi ya. Ataupun kalau nggak di sini ya tinggal di sebelah kanan aja muncul ininya di layout ini. Dimensi, width, lebar, height, tinggi. Sini misalnya ini udah ya, tinggal di blok aja semua. Jadi biar nggak terus Ctrl G, Ctrl G biar grup. Sini tulis hero section misalnya kayak gitu. Biar di sini juga nggak rame gitu ya, rapih jadinya. Kemudian di sini tinggal klik R. Di sini buat projectnya ya misalnya. Oke, sesuaikan saja. Setelah itu klik tag project showcase, project showcase. Ini buat judulnya ya. Memastikan di tengah, bisa klik ini aja. Oke. Setelah itu di sini kita klik teks, kemudian apa ya? Misalnya aplikasi di Samsat. Misal seperti ini. Ini jangan lupa buat regular ataupun thin juga boleh. Ukurannya lebih kecil karena deskripsi. Misalnya ini kayak gini. Kemudian juga bisa sebelah sini untuk aturannya, pengaturnya. Kemudian di sini view project ya untuk button atau tombolnya. Ini bisa di blok semua sampai sini, kemudian Ctrl D untuk copy aja
ini ya seperti ini, misalnya ini aplikasi RW app, misalnya kayak gitu. Ini juga bisa diatur biar, nah ini sebelah kiri. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita blok semua dan buatkan jadi satu grup lagi ya, karena biar rapih aja dan juga biar pengaturannya tuh gampang kalau mau diganti-ganti. Kalau mau dipindah-pindah juga tinggal di drag and drop aja, blok kemudian drag and drop. Oke, ini yang project showcase, blok semua. Project showcase. Setelah itu tentang saya, about keahlian, skill dan minat. Tambahkan rectangle kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. About kalau yang muncul si ini ke bawah berarti ini namanya website landing page ya, satu halaman statis gitu ya, jadi nggak banyak itu halaman lainnya. Kalau yang si menunya itu gulir ke bawah, bukan ke halaman baru. Ini misalnya nama, mau nambahin ini juga boleh, misalnya mau nambahin gambar ya. Kimchi. Kecilan, oke. Terus ini misalnya bisa bla kayak gitu lah ya. Lupa buat apa kode ininya, kode pluginnya yang bisa otomatis. Misal panjang cerita tentang si ininya, agak panjang dikit gitu, ubah ke regular karena ini adalah deskripsi jadi lebih kecil. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini misalnya buat skillsnya, skill misalnya Figma, Canva, DLL, ya, seperti itu misalnya. Ini bisa diatur lagi ya buat lebih bentuknya gitu, bisa dibuat dengan seperti button atau yang lainnya. Minat, nah, minatnya misal
Mina habis misalnya. Back and tools, yes, misalnya ini, misalnya. Kalau mau lihat misalnya isi kontennya itu kayak gimana sih yang lebih baik, lebih bagus, bisa lihat di Dribble, Behance, ya itu banyak banget portofolio contoh web. Ini Citra LG. Setelah itu tinggal yang terakhir adalah kontak. Oke, untuk kontak ini bisa segini ya, cukup gitu. Kalau mau yang simple aja, footer juga bisa langsung jadi footer. Misalnya di sini nggak usah pakai rectangle deh, langsung aja misalnya di sini kontak. Kontak di sini. Ukurannya bisa disesuaikan. Mau di tengah, mau di pinggir juga terserah ya, sesuaikan aja. Di sini Instagram @yegkims127. Terus misalnya LinkedIn Kim Eji. Nah, ini bisa ditambahkan icon ya, atau logo dari si ininya gitu. Nah, seperti ini contoh kontak sama IG-nya ada gitu. Kalau mau kontak ya bisa ke sini gitu. Terus di sini misalnya 2025 CWG all right reserve. Buat itunya bisa pakai ini ya, plugin, atau bisa dari teks yang copyright itu. Lama nyarinya ya, oke, jadi gini aja. Oke, nah ini jadi menunjukkan kalau yang bikin ini tuh si Yeji ini gitu, si orangnya. Oke, ini contoh sangat sederhana dari si project web portfolio ini ya. Buat selebihnya bisa di ini bisa diulik sendiri buat fitur-fiturnya ya. Biar nggak terlalu sepi. Oke. Nah, bisa di blok aja, kemudian jangan lupa buat tambahin nama di grupnya. Jadi ada header atau navigasi, hero, project, about, dan juga kontak. Seperti itu ya. Semuanya konten ada, tinggal dibuat lebih ini aja, tinggal dibuat lebih rapi, lebih bagus aja gitu. Oke, ini misalnya mau dikasih efek nih bawahnya, shadow ya, drop shadow. Kelihatan karena ini berada di bawah. Oke, seperti itu. Jadi kelihatan ya, ada drop shadow-nya. Ya, seperti ini.
Contohnya dari 25 menit kita buat website portfolio design dari wireframe yang tadi dibuat. Semuanya ada ya, header, semua konten ada, header, navigasi gitu, hero, project, showcase. Headernya, hero sectionnya, kemudian project showcase, about, kontak. Jadi jangan lupa untuk pikirkan hierarki ya aplikasi S1 berarti ini judul, deskripsi gitu. Dan ini adalah si CTA, call to actionnya. Jadi berbeda ya, bisa kelihatan berbeda gitu. Oh ini berarti deskripsinya, kenapa kecil ya karena banyak kalimatnya, kata-katanya gitu. Kemudian di sini projectnya bisa dilihat langsung di tombol ini, bisa diklik itu akan langsung ke tombol ke halaman dari si project itu sendiri. Oke, seperti itu ya contoh. Dan untuk selebihnya bisa di perbagus lagi nanti setelah pertemuan hari ini. Oke, udah ada nih semua ya, navigasi, hero, project, tentang saya, about, kontak juga. Dan 25 menit, ya seperti itu hasilnya. Jangan fokus pada detail yang fancy, detail yang bagus, tapi fokus pada struktur dan konten. Tadi kita udah melakukan fokusnya pada kontennya dan struktur kontennya yang benar ya. Enggak misalnya tiba-tiba dari header itu langsung ke project, enggak ya. Atau langsung ke about, enggak gitu. Tapi langsung sesuai dengan urutan struktur yang ada. Ini aktivitas 1 udah, tadi aktivitas 2 udah barusan. Selanjutnya aktivitas 3 itu showcase dan the feedback. Karena waktu terbatas kita lakukan format showcase cepat, instruksi format presentasi cepat. Tadi aku udah ya presentasiin dikit dari project yang aku desain yang aku buat barusan. Kayak tadi ada hierarkinya, kemudian ada tombolnya gitu ya. Jadi kenapa di situ? Karena agar bisa langsung menangkap mata user atau stakeholder itu agar mudah menemukan detail dari si project itu sendiri. Oke, format presentasi cepatnya ini homepage portofolio saya. Satu keputusan terpenting yang saya ambil adalah, contohnya, saya membuat hero section dengan foto dan tagline yang personal. Karena saya ingin Pak Budi ya sebagai HRD langsung merasa terhubung. Seperti itu contohnya. Dari feedbacknya, feedback dengan sandwich method terus dia presentasi. Positif, roti, apa yang berhasil dari desain ini? Konstruktif, isian. Ada satu saran kecil untuk membuatnya lebih mudah bagi Budi sang HRD. Seperti itu. Ya. Jadi itu adalah sesi dari showcase dan feedback cepat, contoh yang udah dilakukan. Selanjutnya ada kesimpulan dan refleksi. Oke, sebelum kesini 5 menit aja. Ada nggak yang mau yang mau presentasiin? Ayo, siapa tuh? Kak Fitri kayak bisa no, Kak Anis. Kalau enggak Kak Adit. Presentasiin buat nunjukin gitu. Kenapa buatnya kayak gini, terus kenapa isiannya kayak gini gitu. Ada nggak? Kalau ada bisa langsung presentasiin aja ya, langsung share screen aja gitu. Silahkan yang barusan, nggak usah takut dijudge. Ya, nggak usah takut dijudge. Kita semua baik. Nggak bakal ngejudge orang sembarangan. Nggak usah takut dijudge. Mereka kita gitu. Jadi yaudah, gas aja. Ambil feedback baik. Belum jadi lah. Gak apa-apa, jadi. Karena kalau udah sampai
project showcase boleh. Boleh nggak sih kak bahas yang bikin kayak kemarin tuh aplikasi yang buat guru tuh? Oh itu udah dibikin. Udah kak. Oke, tapi itu karena sekarang kita temanya itu project portfolio web ya, jadinya itu buat besok aja, simpan aja buat besok ya, pertemuan terakhir itu baru bisa Oke kak. sekarang Mau buat share screen yang ini nih kak. Tapi belum jadi. oh belum jadi. Oke, Mm-mm. kalau yang ini yang lain ada yang mau silahkan. Kalau buatnya ditaruh di atas biar sesuai ini ya apa, sesuai urutan urutan juga sih gitu. Misalnya kalau abis hero terus about itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau ingin lebih sesuai struktur aja di bawah project gitu. Oke, silahkan 2 menit lagi ya, ditunggu siapa tahu ada yang mau nyoba buat. Fitri udah selesai itu kata suaminya. Fitri tunjukin aja. Kak Fitri, ya malu-malu nih. Oh Kak Fitri, ayo Kak Fitri. Kak Fitri, suaminya bilang nggak jadi, Sama. ini udah bujang. Gimana Fit, caranya ini Share saya screen screennya aja nggak tahu. boleh. Oh, kamera share pakai screen. kamera aja ya, kamera Oh belakang ya. boleh 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 Oh boleh boleh. boleh, boleh. Asik. Dasar lemes banget nih si Rijal. Bentar-bentar. Boleh. Oke. Ini presentasinya gimana Kak? Ada perkenalannya nggak? Boleh Kagak usah kali. perkenalan dulu boleh. Ya, perkenalkan saya Fitri dari Seruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain yang sudah saya buat. Untuk di bagian atas ini ada logo sebagai identitas dari aplikasi yang pengguna ingin cari untuk orang yang dia ingin pilih gitu ya kan. Terus di sini ada tingkat pendidikan karena biar memudahkan dia untuk tahu nih mau di jenjang apa dia mencari kandidatnya. Terus untuk jenis pekerjaan juga bisa dia juga bisa milih misalnya mau pekerjaannya tentang UI UX ataupun tentang misalnya di graphic design atau lain-lainnya. Terus di sini ada tentang kami itu maksudnya tentang aplikasi tentang website yang lagi dia buka gitu. Terus di sini ada foto ya sebenarnya tapi belum di itu ya belum apa belum ada fotonya gitu. Terus di sini untuk perkenalannya, untuk perkenalan dari si kandidat yang ingin dipilih biar si pengguna itu tahu kandidatnya itu punya pengalaman apa, terus kayak apa namanya dia tuh pokoknya tentang profil dia tuh seperti apa gitu. Terus di sini ada di bawahnya ada project ini project-project yang bisa dilihat oleh si pengguna buat tahu nih kandidat yang dia pilih itu apa aja sih project yang udah dikerjain. Nah terus di sampingnya itu ada kontak biar dia tuh bisa langsung mengkontak orang yang mau dia pilih buat jadi karyawannya misalnya gitu ya. Udah gitu aja Kak. Hey, thank you Kak Fitri. Keren, keren. Udah ini ya Kak, matiin ya Kak. Boleh Malu boleh saya. boleh. Oke, thank you. Sebenarnya ada sedikit komentar. Sebenarnya kan kita ini lagi ngomongin web portofolio pribadi gitu ya kan. Tapi yang barusan Kak Fitri tunjukkan itu web bukan portofolio, tapi itu
buat orang lain gitu. Sebenarnya portofolio pribadi ini buat kita sendiri, cuman buat ditunjukin ke orang lain kayak gitu. Berarti tadi salah ini apa, miskomunikasi gitu. Mungkin pengertian dari Kak Fitrinya beda gitu. Terus misal ya, kalau pakai AI kan sekarang Figma ada ya, ini apa, AI di Figmanya langsung gitu, itu bisa langsung ngebuatin si desainnya langsung, bisa tinggal ketik prompt aja langsung muncul. Tapi tetap aja meskipun itu AI, yang ngendaliin bangetnya itu kita sendiri. Jadi jangan banget terpaku sama AI buat bikin sebuah desain aplikasi kayak gitu. Oke, buat Kak Fitri sebenarnya itu di luar konteks, tapi udah bagus banget, keren. Tepuk tangan semuanya dong, boleh kirim reaksi. Apa mana sih reaksi lah, kirim reaksi. Gila. Lanjut Bang Farhan. Atau enggak Adit? Boleh guys. Oke, satu lagi Lanjut. deh, boleh. Satu lagi boleh Kanis. Belum jadi mas, ketinggalan nih. Oh, belum jadi. Oke. Jadi Bang Farhan kayaknya udah tuh. Ada yang udah jadi doang mas. Belum mas, belum. Aduh. Oke, belum pada jadi. Kalau gitu bisa dilanjutin aja. Terus buat kalau mau presentasiin lagi itu bisa besok ya, karena besok itu sesinya presentasi semua teman-teman buat nyeritain soal si aplikasi desain yang sudah dibuat ini. Oke, kayak gitu. Kita lanjut aja. Bentar. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan refleksi. Pertanyaannya, apa satu hal yang kalian pelajari dari mini project ini? Apa nih yang kita pelajari dari mini project kali ini? Bisa tulis di kolom chat ya. Apa sih yang kita pelajari dari mini project hari ini atau materi hari ini? Bisa langsung aja tulis di kolom chat ya. Ringkasannya, hari ini kita telah mendesain aset yang sangat penting, portofolio. Ini adalah langkah pertama untuk membangun personal branding. Desain portofolio yang baik adalah yang jelas, mudah dinavigasi, dan mencerminkan siapa kita sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengodingnya. Kita sudah punya desainnya nih. Sekarang tinggal eksekusi dengan HTML, CSS, dan JS. Ya, jadi kalau ini adalah contoh dari salah satu web portfolio dari Dribbble. Gitu, salah satu orang di Dribbble. Oke, jadi untuk portofolio ini bentuknya bebas ya, terserah, bisa kayak gini nih, ada asetnya gitu kan, gambar kita tuh jadi lebih dengan temanya masing-masing gitu ya, mau tema luar angkasa, mau tema elegan misalnya office, atau mau tema laut misalnya, boleh, terserah. Itu jadi asal tetap menunjukkan skill dan minat kita tuh di mana gitu, nggak jauh ya dari tema yang kita buat dalam desain ini. Kenapa kita bebas temanya? Karena ini adalah website pribadi, bukan buat orang lain gitu. Orang lain cuma lihat hasil dari project yang kita buat aja, bukan dari desain tema yang kita buat gitu. Oke, selanjutnya ada tantangan selanjutnya dan sumber belajar. Sempurnakan desain portofolio ini. Oke, mulai coding, pecah desain Figma menjadi komponen HTML dan CSS. Nah ya, ini opsional ya, yang mulai coding ini mungkin di next class ya, sama itu kan tadi aku juga dengar bakal ada kelas selanjutnya. Nah, itu nanti bisa lanjut ke situ aja gitu. Nah, ini untuk tantangannya juga ya, ini nggak usah dikirim ke ini ya, ke link pengumpulan tugas, nggak usah. Ini bisa lanjutin aja desain yang tadi dibuat gitu, bisa dilanjutin, sempurnakan, mau dipakein elemen-elemen yang wow atau yang gimana pun itu dengan tema masing-masing, terserah, mau dicampur juga
bebas, it's all up to you gitu ya, karena ini buat diri sendiri. Cuman di bagian project itu harus jelas ya, cuma semuanya harus jelas gitu sih, struktur sama kontennya itu nggak ngebuat orang lain atau HRD itu bingung kayak gitu. Sumber belajar coding. Nah, ada sumber belajar buat codingnya nih, ada HTML dan CSS bisa di Free Code Camp atau W3 Schools ya. Yang ini ada sertifikatnya gitu kan, dari awal nih HTML, dari basic banget sampai ke Python juga ada nih di sini ya. Kalau mau bisa langsung aja. Deployment-nya bisa pakai Netlify. Vercel bisa di-deploy langsung dari GitHub-nya. Vercel itu Netlify gratis. Cuman ya domainnya atau alamatnya itu berakhiran nama dari si platform ini gitu. Tapi gratis dan bagus. Dan ini cocok buat web statis. Kalau yang ada database itu enggak ya. Ingat, desain tanpa eksekusi hanya akan menjadi gambar. Jadikan desainmu hidup dengan coding. Oke, ada pengingat nih. Jadi setelah bikin desainnya untuk web portfolio ini, kita bisa langsung buat codingannya. Oke, seperti itu untuk materi hari ini ya. Dan untuk info juga untuk pertemuan terakhir alias pertemuan 10 itu di besok hari, sama juga di malam Sabtu ya, berarti malam Sabtu jam 19.30. Kenapa nggak hari Sabtu? Karena aku ada kegiatan lain gitu ya, dari pagi sampai malam. Jadi untuk pertemuan terakhir itu ada di hari besok malam Sabtu, Jumat malam jam 19.30 lagi. Nanti juga aku bakal remind di chat grup ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Q&A. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat ataupun di open mic langsung buat materi hari ini. Kita sampai 8.50 ya, berarti ada 6 menit lagi buat ini ya, buat Q&A materi hari ini. Silahkan. Untuk